Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Bu Ayu. Kita hari ini akan belajar mata pelajaran pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti. Hari ini kita masih belajar bab 1, yaitu keluarga harmonis. Namun kita belajar pada pembelajaran kedua. Ada apa di pembelajaran 2 ya? Iya, hari ini kita belajar berkunjung ke negeri kejujuran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mempelajari materi berkunjung ke negeri kejujuran, nanti kalian akan mampu memahami pentingnya sikap jujur. Kalian juga akan berlatih kejujuran. Kemudian kalian akan mampu menerapkan perilaku jujur pada kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, di sini Bu Ayu tampilkan kita akan masuk ke negeri kejujuran. Anak-anak, perhatikan cerita yang Bu Ayu bacakan ini ya. Judulnya Negeri Kejujuran. Mavi adalah seekor kelinci yang sangat lincah, ceria, dan lucu. Namun, kali ini dia tidak seperti biasanya. Dia sangat menginginkan sepeda seperti teman-temannya. Aku ingin sepeda, tetapi bagaimana cara mengatakan kepada papa dan mama? Pasti mereka tidak akan membelikan sepeda untukku, kata Mavi bergumam sendiri. Apakah kamu yakin tidak akan dibelikan sepeda oleh papa mamamu? Kata suara yang mengagetkan Mavi. Peri mawar keluar dari salah satu bunga yang ditanam mama. Aku sangat yakin, Peri, kata Mavi sedih. Bagaimana kalau kamu ku ajak ke negeri kejujuran? Kata peri mawar. Wah, negeri kejujuran? Di manakah itu? Tanya Mavi penasaran. Negeri kejujuran yang berada di dalam hatimu. Peri mawar terus tersenyum merekah seperti bunga mawar. Kali ini Mavi menjadi bingung. Apa yang dimaksud oleh peri mawar tentang negeri kejujuran? Bagaimana caranya supaya sampai ke negeri tersebut ya? Begini Mavi, sekarang kamu temui papa dan mamamu. Lalu kamu pejamkan matamu. Kamu katakan yang ada di dalam hatimu. Itu berarti kamu sudah memasuki negeri kejujuran, jelas peri mawar. Tetapi kalau nanti aku dimarahin papa sama mama bagaimana? Tanya Mavi. Kamu jelaskan, kamu minta sepeda untuk bersekolah karena sekolahmu jauh dan kamu sering terlambat bila berjalan kaki. Sesampainya kamu di kelas, kamu juga akan merasa lelah. Pasti mereka akan mengerti, kata peri mawar sambil mengedipkan matanya. Mavi langsung bergegas menemui orang tuanya yang sedang asik bercengkrama. Ada apa Mavi? Kok muka kamu cemberut begitu? Tanya papa meledek Mavi. Mavi mulai memejamkan mata. Dia pun memasuki negeri kejujuran di dalam hatinya. Papa Mavi menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah anaknya yang aneh. Papa, Mama, apakah Mavi boleh minta sepeda untuk pergi sekolah? Soalnya Mavi sering terlambat ke sekolah. Bahkan kadang sesampai di sekolah, Mavi tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik karena Mavi kelelahan dan capek. Akhirnya akibat berjalan ke sekolah terlalu jauh, kata Mavi masih memejamkan kedua matanya. Kali ini papa dan mamanya malah tersenyum melihat tingkah laku Mavi yang lucu. Iya sayang, besok papa belikan. Kebetulan hari ini papa baru dapat rezeki, jadi bisa langsung membelikan sepeda untukmu, kata papa. Mavi langsung terbelalak kaget. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ternyata benar apa kata peri mawar. Kalau menginginkan sesuatu, kita harus berani jujur.
Kalau tidak berani, pejamkan mata dan mulai berkata tentang apa yang kita inginkan kepada orang tua. Selagi semua itu berguna untuk kita, pasti orang tua tidak akan marah kepada kita. Benarkah, Pak? Tanya Mavi tidak percaya. Iya, benar sayang. Papa menganggukkan kepalanya. Mavi langsung berlari keluar dan menemui peri mawar yang masih menunggunya. Terima kasih ya peri mawar. Ternyata pergi ke negeri kejujuran itu sungguh menyenangkan, kata Mavi senang. Iya, sama-sama Mavi. Aku hanya memberikan saran kepadamu. Ternyata saranku berhasil. Peri mawar pun pamit untuk kembali ke rumahnya di salah satu pot bunga mawar. Asik, mulai besok aku akan bersepeda ke sekolah. Terima kasih Papa, Mama, dan juga peri mawar yang sudah mengajakku ke negeri kejujuran. Mavi mengembangkan senyumnya. Setelah itu, Mavi segera menuju kamarnya. Ia membayangkan rasanya ketika pergi ke sekolah membawa sepeda. Nah, sudah selesai anak-anak. Itu tadi adalah contoh sebuah fabel. Anak-anak ada yang tahu apa itu fabel? Ya, fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang, berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Ini menurut www.kbbi.id. Contoh fabel ada kisah kancil dan buaya, bangau dan kepiting, luwak yang setia, dan lain-lain. Seperti contoh berkunjung ke negeri kejujuran tadi juga merupakan contoh sebuah fabel. Diingat ya, fabel adalah cerita yang menggambarkan watak budi pekerti manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Ya, ini sebagai tambahan ilmu buat kalian. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, anak-anak sudah tahu bagaimana harus bersikap agar orang tua bisa mengabulkan keinginan kita. Kita harus selalu bersikap jujur, ya. Anak-anak, di mana letak negeri kejujuran tadi? Iya, letak negeri kejujuran ada di dalam hati kalian masing-masing, ya. Nah, ini penting anak-anak. Kalian perhatikan dan kalian ingat, ya. Jujur memiliki makna lurus hati, tidak berbohong atau berkata apa adanya. Ya, selanjutnya kejujuran adalah perbuatan yang harus terus-menerus dilatih. Nah, melalui kejujuran kita akan dapat hidup tentram dan bahagia. Nah, anak-anak, mulai sekarang kalian harus berlatih jujur. Karena kejujuran itu akan membuat hidup kita tentram dan bahagia. Mulai sekarang kalian tidak boleh berbohong lagi, ya. Kita harus terbiasa berkata jujur, selalu hidup dengan kejujuran. Nah, ini ingat anak-anak, tadi seperti yang dilakukan Mavi, langkah-langkah untuk dapat masuk ke negeri kejujuran. Apabila kalian ingin meniru Mavi, nah langkah-langkahnya yang pertama kalian pejamkan mata. Jika kalian masih takut untuk berkata jujur, kalian coba pejamkan mata. Namun jika kalian tidak takut, kalian buka saja matanya, ya. Yang selanjutnya, tubuhnya harus rileks, ya, santai, tidak boleh tegang. Yang selanjutnya, atur keluar masuk nafas dengan teratur. Tarik nafas, keluarkan sampai tubuhnya rileks atau tenang, tidak ada ketakutan lagi untuk berkata jujur. Yang selanjutnya, dengarkan suara di dalam hati kalian, karena suara yang ada dalam hati itu pasti suara kejujuran, suara yang mengajak ke kebaikan, ya. Yang selanjutnya, ungkapkan kejujuran yang ada di dalam hati kalian. Nah, yang terakhir, lakukan hal tersebut kepada orang yang ingin kamu sampaikan kejujurannya tersebut. Bisa orang tua, bisa gurumu, bisa
bisa temanmu atau siapapun, ya. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan cerita berkunjung ke negeri dongeng, ke negeri kejujuran, anak-anak Bayu ada tantangan. Tantangannya yaitu kalian Bayu yakin pasti di antara kalian pernah entah itu sekali, 2 kali atau 3 kali berbuat tidak baik, berbuat tidak jujur, tidak baik dengan orang tua, tidak jujur dengan orang tua. Nah, tantangan dari Bayu, tuliskan ketidakjujuran yang pernah kalian lakukan terhadap orang tua. Nah, ditulis ya, yang sudah melakukan 1 kali, ditulis 1 kali. Yang sudah melakukan 3 kali, ditulis 3 kali ya. Ditulis ketidakjujuran yang dilakukan apa? Misalnya, diminta tidak main HP terus tapi tetap main HP. Nah, itu anak yang tidak jujur ya. Ditanya sudah mengerjakan PR belum, jawab sudah padahal belum. Nah, itu salah satu contoh ketidakjujuran. Kalian tulis di dalam buku, kemudian kalian tunjukkan kepada orang tua kalian. Nah, kalau sudah ditulis, ditunjukkan kepada orang tua, minta maaflah dengan tulus ya. Ingat, saya yakin, Bayu yakin, kalau kalian berlaku jujur, orang tua kalian pasti tidak akan marah. Oke, jadi mulai sekarang kalian harus berlatih kejujuran. Kemarin-kemarin pernah tidak jujur, tidak apa-apa. Yang penting mulai hari ini kalian harus jujur, terutama dengan orang tua, ya. Dan jika sudah melakukan kesalahan, harus berani mengakui kesalahan tersebut dan harus berani minta maaf kepada orang yang sudah kita salahi. Nah, itu tantangannya anak-anak. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.